Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul bersama di kantor HTS Law Firm and Partner. Di sini perlu saya perkenalkan. Yang pertama sebelah kiri saya adalah Bang Ahid Syaroni, managing partner kita. Terus di belakang saya ini ada Bang Ava, ada Bang Irwanda, dan ada Bang Heri Susanto. Nah, ini personil ATS Law Firm yang baru yang sudah resmi menjadi pengacara. Alhamdulillah, Kang Heri yang dulu YouTuber sekarang sudah menjadi pengacara yang memiliki karakter yang luar biasa. Nah, terus di sebelah kanan saya ini sudah tidak asing lagi. Ini alhamdulillah ada Ramdhanu bisa hadir di tengah-tengah kita malam hari ini yang insya Allah malam penuh keberkahan. Jadi teman-teman semua perlu kami jelaskan dalam presscom ini bahwa hari Senin kemarin, tepatnya tanggal 23 Februari 2026, ini Muhammad Ramdhanu resmi sudah bebas bersyarat. Jadi Ramdhanu alhamdulillah sudah bisa menghirup udara bebas gitu ya, walaupun bersyarat, artinya Ramdhanu diwajibkan untuk melapor berkala yang sudah ditetapkan oleh Bapas di Kabupaten Subang. Dan kita juga bersyukur bahwa Danu relatif cepat karena memang Danu mendapatkan prestasi selama menjalani hukuman di lapas. Danu berkelakuan baik dan Danu juga tidak ada kesalahan-kesalahan yang berarti sehingga Danu bisa mendapatkan kemudahan-kemudahan, keringanan-keringanan seperti remisi dan lain-lain. Makanya malam hari ini Danu sudah bisa sampai ke Jakarta. Kemarin Pak Heri Susanto itu yang membantu Danu dari Bandung untuk mengurus semua administrasi. Alhamdulillah semua administrasi sudah lengkap, sudah terpenuhi, dan dari Bandung lalu ke Polda, lalu kembali ke lapas di Subang, dan akhirnya Danu sudah berada di Jakarta malam ini. Teman-teman semua pemerhati kasus Subang, kami ini semua patut menjadi kesyukuran kita semua karena kita ini masih dalam posisi yang berjihad, berjuang bagaimana perkara pembunuhan kasus Subang ini bisa segera dituntaskan. Seperti kita ketahui bahwa masih ada 2 tersangka yang masih di luar dan belum ada kepastian. Untuk itu Danu dalam hal ini memiliki komitmen yang tinggi kepada kepolisian Republik Indonesia, khususnya di Polda Jawa Barat, untuk selalu siap apabila Danu dimintakan keterangan gitu ya, untuk diambil keterangan terkait dengan kejadian pembunuhan Subang yang membunuh almarhum Ibu Tuti dan Amel. Dan kami juga dari ATS Law Firm meminta dengan sangat kepada seluruh pemerhati kasus Subang, kepada kepolisian Polda Jawa Barat, kepolisian Republik Indonesia untuk bisa segera menuntaskan perkara pembunuhan kasus Subang. Seperti kita ketahui 3 sudah inkrah, yaitu sudah divonis pengadilan. Yang pertama adalah Pak Yosep, kemudian Danu, kemudian Abi. Dan Pak Yosep dan Abi juga sudah melalui proses dari pengadilan tingkat pertama, banding, lalu kasasi. Dan semuanya seperti yang kita ketahui bahwa semua proses yang dijalankan mereka semua ditolak dan semua kembali menguatkan putusan di Pengadilan Negeri Subang. Jadi teman-teman semua pemerhati kasus Subang, kami selaku kuasa hukum dari Danu mengucapkan terima kasih atas dukungan kepada kami semua, khususnya kepada Ramdhanu, dan kita berharap Danu di masa ini setelah menghirup udara bebas
bisa benar-benar menjadi manusia yang berbeda karena dia sudah menjalankan proses yang luar biasa di dalam lapas. Dan Danu sendiri memilih tempat domisili sementara ini untuk di Jakarta, ya, untuk Jakarta. Dan ya agar kami juga dari kuasa hukum mudah untuk mengawasi Danu. Dan ketika nanti ada sewaktu-waktu diminta diambil keterangan di Polda Jawa Barat, kami juga akan sigap untuk mendampingi Danu untuk memberi keterangan yang seterang-terangnya. Selanjutnya kami juga memohon kepada Polda Jawa Barat untuk tidak berhenti melakukan proses hukum ini, karena memang banyak sekali khususnya dari keluarga korban ini mempertanyakan kepada kami, dari pemerhati kasus Subang semuanya mempertanyakan kepada kami bagaimana nasib perkara ini kan gitu. Dan kita juga berharap memang harus ada kepastian hukum yang menyangkut kedua tersangka gitu ya. Apabila memang dua tersangka ini terbukti setelah diperiksa di pengadilan gitu kan, ya silakan menghadapi hukuman yang ditetapkan oleh majelis hakim. Tapi apabila memang tidak terbukti, ya silakan saja. Artinya status tersangka ini tidak mungkin selamanya akan disandang oleh kedua tersangka kan gitu. Nah, teman-teman semua, jadi itu poin-poin yang kami bisa sampaikan dalam press conference malam ini bersama-sama di kantor ATS Law Firm & Partner. Dan silahkan mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya tentang kasus ini atau perkara ini atau perkembangan terbaru terkait bebasnya Danu. Silakan. Ya, izin Bapak ingin menanyakan kepada Bapak ataupun Danu, selama Danu menjalani proses hukum hingga berujung di hotel, rodeo dan kini bebas, apa yang dirasakan selama itu, Pak? Ya, kalau kita sering diskusi dengan Danu ya, selama Danu menjalani hukuman, setiap kita jenguk Danu dan lain-lain, ya pastinya Danu merasa masa-masa di dalam lapas ini merupakan masa-masa Danu untuk evaluasi diri, introspeksi diri, dan taubatan nasuha. Sehingga kita juga mendengar kabar dari petugas lapas bahwa Danu dari sisi ibadah itu juga sangat meningkat baik gitu ya, karena dari sisi ibadah sholat 5 waktu dan sering ngaji, bahkan sering menjadi terakhir penjaga apa katanya samping korpe korpe regu. Artinya untuk menjadi korpe regu itu menurut kami kan tidak mudah ya. Artinya ini menunjukkan bahwa memang Danu memiliki dipercaya gitu, mendapatkan kepercayaan dari petugas lapas gitu. Ya, insya Allah seperti saya sampaikan tadi, pasti ada hikmah yang baik buat Danu. Dan kita juga sudah menyampaikan sama Danu, sejak Danu keluar itu tugas utama belum selesai, yaitu bagaimana caranya kasus ini bisa terbongkar dan selesai. Mungkin itu. Oke, baik. Lalu adakah sebuah ketakutan ketika dinyatakan menghirup udara bebas dari tekanan, ancaman, atau hal lain dari orang-orang tertentu di keluarga atau kerabat korban? Ya, perlu saya sampaikan bahwa ketika Danu kemarin sudah mendapatkan putusan untuk bebas, memang yang pertama keluarga besar dari korban, khususnya dari Danu ini, memang menyarankan Danu untuk di posisi yang aman dulu gitu ya, yang mungkin yang paling penting di bawah pengawasan kita gitu ya, dan LPSK gitu ya, karena LPSK ini kan masih diperpanjang sampai Desember ini ya, sampai Desember. Jadi akhirnya dipilihlah tempat, yaitu di Jakarta gitu ya, di Jakarta, karena memang ya kita tahu bahwa masih ada 2 tersangka yang memang masih di luar, dan kita juga tidak mau sampai ada terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan terhadap Danu, apalagi Danu masih punya tugas, yaitu memberi keterangan seterang-terangnya apabila dibutuhkan oleh penyidik Polda Jawa Barat. Ini adalah kasus pembunuhan, Pak. Bagaimana Danu meyakinkan teman dan keluarga ataupun kerabat dekat lainnya
bahwa diri Danu benar-benar merasa bersalah pada peristiwa itu dan ingin membuktikan bahwa Danu akan menebus kesalahan itu. Bagaimana caranya? Ya, yang sudah dijalankan oleh Danu, menurut kami itu merupakan satu evaluasi diri, seperti yang kita sampaikan tadi, dan sejak awal Danu melakukan satu perbuatan yang benar-benar menggoncangkan Indonesia pada saat itu, yaitu pada saat Danu mengaku tentang kejadian sesungguhnya. Dan saat itu yang pertama kita lakukan adalah Danu bertemu dengan keluarga besar, berani menyampaikan kejadian yang sebenarnya yang Danu alami dan Danu lakukan, dan Danu di situ juga sudah memohon ampun, taubatan nasuha kepada keluarga. Nah, ini poin pertama, sejak pertama kali Danu menyerahkan diri ke Polda. Artinya sejak saat itu pun memang upaya untuk Danu mengevaluasi diri dan melakukan taubat pada diri sendiri Danu itu sudah dilakukan sejak awal. Ditambah lagi Danu berani dengan konsisten membongkar semua tanpa ada rasa takut, walaupun ada ancaman, walaupun ada tekanan. Danu tetap berani untuk membongkar sampai akhirnya vonis, sampai akhirnya Danu sudah menjalankan proses hukuman yang sudah ditetapkan atau diputuskan oleh majelis hakim. Artinya proses ini menurut saya sudah membuktikan bahwa Danu sudah benar-benar introspeksi dan evaluasi diri dan taubatan nasuha, sehingga insya Allah Danu juga sampai tadi saya tanya, Danu bagaimana ke depan, Danu ingin belajar untuk menjadi manusia yang benar-benar baik. Dia membayar apa yang sudah dia lakukan, yang pasti dengan berubah menjadi manusia yang sempurna, yang sukses insya Allah, agar bisa berguna dan manfaat bagi keluarga korban atau keluarganya gitu. Baik, satu lagi Pak, pertanyaan. Apa harapan dan rencana ATS N4 Law Firm untuk Ramdhanu ke depannya Pak? Ya, yang kita tidak muluk-muluk, rencana kita yang pertama adalah terus meminta kepolisian Polda Jawa Barat untuk bisa menuntaskan perkara ini, khususnya terhadap 2 tersangka tadi. Dan terkait Danu, kami juga tidak punya rencana yang terlalu ini, karena Danu benar-benar baru keluar malam ini, jadi Danu ingin pelan-pelan mencoba beradaptasi yang sudah lama dia tinggalkan dari tengah masyarakat. Dan yang pasti Danu juga tetap konsentrasi dan komitmen terhadap dirinya untuk bisa membongkar kasus Subang. Jadi kita tetap, posisi kita adalah bagaimana caranya kasus Subang ini bisa terselesaikan. Untuk itu memang kami berharap sekali kepada Polda Jawa Barat untuk bisa segera itu menyelesaikan perkara kasus Subang, khususnya terkait masalah 2 tersangka yang masih di luar. Oke, ada lagi? Silakan. Satu lagi Pak, taupan Pak Ahir, Pak Irwanda dan Pak Heri. Jadi ATS N4 Law Firm ini kan telah membuktikan eksistensinya sebagai kuasa hukum dan yang mewakili dari awal hingga akhir. Pertanyaannya sederhana Pak, selama Danu menjalani proses hukum hingga dinyatakan bebas, bagaimana tim kuasa hukum, terutama Pak Tovan dan Pak Ahir, membaca kondisi psikologis Danu dan perkembangan sikap Danu, dan apa yang paling terlihat berubah dari Danu? Ya, dari Danu kalau penampilan sih nggak berubah ya, masih tetap hitam, masih tetap kumel. Tapi yang paling menonjol kita lihat adalah ibadahnya ya. Artinya ibadahnya dan keteguhan niat dia untuk maju gitu. Jadi saya tadi banyak, sebelum kita melakukan press com ini, saya banyak diskusi oleh Danu. Dan saya pengen tahu sebenarnya apa sih yang ada di pikirannya Danu, dan ternyata dia berharap untuk menjadi orang yang berguna bagi keluarga. Bahkan yang lebih mengagetkan saya dan Bang Ahid ya, bahwa Danu ingin atau berharap ingin jadi pengacara. Nah, ini kan luar biasa. Kalau Danu bisa jadi pengacara, berarti Danu tahu bagaimana cara membela klien-kliennya, dengan apalagi khususnya kasus-kasus yang berat-berat seperti ini gitu ya. Dan apalagi Danu sudah pernah menjalani sebagai napi gitu kan, sehingga saya rasa Danu banyak ketemu orang, banyak berinteraksi dengan orang yang dengan berbagai macam masalah gitu kan. Ya semoga saja lah, artinya
memang dalam situasi dan kondisi Danu sulit atau tidak mungkin untuk menjadi PNS atau menjadi apa gitu kan. Memang profesi pengacara menurut kami ya maksudnya akal ketika Danu ada keinginan seperti itu gitu loh ya. Kita doakan saja semoga niat ini benar-benar bisa terwujud, dan ini demi Danu dan demi hidup Danu, semoga bisa berguna, bermanfaat. Tapi tugas utama tetap kita tegaskan bahwa saat ini adalah bersyukur, sehatkan jasmani dan rohani, karena di dalam kan kita tahu kehidupannya seperti apa gitu ya. Dan yang utama adalah kita terus mendorong kasusnya agar segera bisa terbongkar. Makanya kita selalu standby on call terhadap penyidik Polda apabila ada panggilan untuk kesaksian Danu. Satu lagi Pak Tovan, mungkin pertanyaan, sejauh mana peran tim kuasa hukum dalam hal ini atas Menpak Nuslokom dalam pendampingan kasus ini? Mungkin ada cerita-cerita menarik atau tantangan-tantangan khusus selama membela Danu hingga sampai pada titik ini Pak? Ya, kalau ditanya seperti itu sangat banyak ya, artinya pengalaman-pengalaman menarik khususnya bagi kami selaku kuasa hukum selama membela Danu sejak awal. Itu memang satu banyak lika-likunya, satu banyak ujiannya gitu ya, banyak cobaannya. Seperti teman-teman pemerhati tahu lah, artinya di saat para tersangka ini punya pengacara, bergonta-ganti pengacara, ada fitnah ini dan lain-lain. Deh, alhamdulillah kami sampai hari ini tetap eksis dan kita tidak ada yang kurang satu apapun. Dan kita malah alhamdulillah seperti yang sering kami sampaikan bahwa membantu kasus Subang dengan tidak melihat materi atau gratis, kita tidak pernah merepotkan keluarga Danu atau keluarga korban. Sampai hari ini sekian tahun kita sudah membela, tidak ada yang kita dirugikan, tidak ada yang kita kurang, bahkan Allah melipat gandakan semua. Jadi tidak ada yang menurut kami yang negatif, semuanya positif dan semuanya buat kami adalah satu kesyukuran. Mungkin Bang Ahid ada mau menambahkan, silakan Bang Ahid. Mungkin harapan kami tadi menambahkan dari yang disampaikan oleh Pak Tovan bahwa ini kasus pembunuhan Subang ini tidak berdiri sendiri kan. Ada kasus namanya obstruction of justice gitu atau OOJ. Nah, OOJ ini di Polda kan sudah pernah beberapa kali diperiksa, tapi sampai sekarang belum ada kejelasan. Yang membuat lama pembunuhan kasus Subang ini terungkap adalah salah satunya adalah OOJ ini gitu. Nah, sampai sekarang OOJ ini tidak pernah terungkap, tidak pernah selesai sampai kemudian ditetapkan siapa tersangkanya. Nah, salah satu tuntutan kami selain apa namanya tentang status tersangka kedua orang tadi itu adalah bagaimana supaya pihak Polda menuntaskan kasus ini sampai ke akar-akarnya, termasuk kasus obstruction of justice serta yaitu tadi kasus korupsi yayasan yang memang menjadi salah satu permasalahan alasan pembunuhan kasus Subang ini terjadi begitu ya. Harapan kami agar persoalan kasus Subang ini selesai secara komprehensif menyeluruh, agar keadilan ini didapat oleh keluarga korban serta korban, agar keadilan tercapai dan apa namanya ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua, terutama rakyat Indonesia. Ada konsekuensi ketika ada kejahatan dilakukan, ada hal yang harus ditanggung oleh pelaku, yakni ancaman hukuman. Saya pikir itu saja dari saya. Ada lain? Cukup. Oke, kita mungkin closing statement. Sebelumnya mungkin kita dengarkan beberapa kata dari Ramdhanu. Silakan Ramdhanu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya banyak terima kasih kepada pemerhati kasus Subang, terutama para netizen dan seluruh warga masyarakat Indonesia yang masih setia mendampingi kasus Subang ini. Dan juga saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada netizen. Jangan lupa terus dukung kasus Subang supaya cepat terungkap, dan juga Danu banyak terima kasih, dan harapan Danu ke depan supaya Danu cepat bisa
menjadi manusia yang berguna bagi keluarga juga, masyarakat, dan juga pada almarhum lah gitu, supaya tenang di sana. Segitu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah ya, tadi kita sudah menyampaikan semua, teman-teman semua. Sebagai closing, kami seluruh personil hukum ATS Lopem selaku kuasa Danu dan kuasa keluarga korban mengucapkan ribuan terima kasih atas support dan dukungannya gitu ya, sampai hari ini kasus Subang bisa terbongkar. Dari hampir 2 tahun lamanya kita tidak bisa membongkar dan tidak mendapatkan hasil apa-apa, hari ini kita sudah mendapat hasil yang luar biasa. Walaupun itu memang belum selesai, dan kami mohon mari teman-teman pemerhati kasus Subang kembali kita gairahkan, kembali kita panaskan perkara ini, kembali kita mohonkan kepada para penegak hukum untuk bisa segera menuntaskan kasus ini agar benar-benar tuntas, agar benar-benar inkrah. Kalau memang 2 tersangka ini bersalah, ya silakan majelis hakim untuk memutuskan, dan apabila tidak bersalah silakan dibebaskan. Karena seluruh kejadian ini harus ada kepastian hukum, khususnya dari keluarga korban yang selalu mempertanyakan kepada kami, meminta kepada kami untuk benar-benar memastikan kasus ini bisa dituntaskan. Kami butuh uluran tangan, kami butuh dukungan dari seluruh masyarakat untuk bisa mendorong Polda Jawa Barat segera menuntaskan kasus ini. Sehingga untuk itu kami dari ATS Lopem mengajak kita semua untuk terus berjuang, untuk terus menyuarakan agar kasus ini bisa tuntas. Di lain itu, kami juga terima kasih atas dukungannya kepada Danu dan kepada kami semua. Kita saling doa semoga di bulan suci ini kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi seluruh masyarakat yang sedang menjalankan ibadah puasa, dan semoga hari-hari ke depan kita tambah sejahtera dan tambah keberkahan. Terima kasih dari kami ATS Lopem mengucapkan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.